Saya memohon doa dari Buya agar saya bisa segera mendapatkan pekerjaan lagi karena kemarin habis resign. Jazakallah khair Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Suami ada kan? Belum. Kalau begitu doanya beda. Semoga dapat suami yang mencukupimu. Jangan mikir kerja. Amin, amin. Banyak perempuan salah berdoa. Doanya, ya Allah berikan kepadaku pekerjaan. Akhirnya bekerja terus. Coba doanya dirubah. Ya Allah kirimkan kepadaku suami yang mencukupiku sampai aku hanya tinggal dandan yang cantik, gak usah kerja. Amin. Allahumma. Doanya salah. Banyak doanya salah. Doanya, ya Allah kirimkan padaku suami yang soleh yang mencukupiku sampai aku gak usah kerja. Gitu. Pilih yang mana? Suami. Nah, sudah. Doanya kerja. Coba sudahin kerja terus nanti tidak dapat suami yang. Ini banyak perempuan salah doa. Banyak doanya yang benar. Suami yang gitu loh. Baik. Adapun masalah doa semua prerogatif Allah. Enggak ada ikut campurnya seorang hamba. Apapun yang Allah berlakukan pada hambanya adalah hak prerogatif Allah. Tapi Allah memberikan seorang hamba pikiran, akal, dan kehendak untuk mengatur dirinya. Sehingga dengan pikirannya dan kehendaknya itulah dia menata. Kalau bicara urusan agama kadang seorang congkak. Kalau di saat urusan bab sholat congkak. Urusan bab makan saja. Allah memberikan kepadamu rasa lapar, kemudian kamu ngambil makan. Betul atau tidak? Ya kan? Padahal hak prerogatif Allah. Allah mau kenyangkan, terserah. Kan gitu ya? Cuman Allah memberikan kepadamu kemauan, akal, ya. Kemudian dikasih rasa lapar, lalu pergi ke dapur. Begitu. Jadi Allah memberikan kepadamu kehendak agar kamu berkehendak. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Atas kehendakmu itulah nanti kau akan ditanya. Sehingga kalau orang bunuh orang tanpa kehendak, lagi tidur bunuh orang, nggak dosa dia. Karena kehendaknya nggak ada. Jadi engkau akan dituntut atas kehendakmu. Dituntut atas kehendakmu. Jika engkau melakukan kesalahan tanpa kehendakmu, mohon maaf. Seorang ada perempuan diperkosa, tidak punya kemauan untuk menolak, dia tidak bukan atas kehendaknya. Tiba-tiba seorang dipegang tangannya, dimasukkan khamr ke mulutnya, tidak ada kehendak dari dia. Maka dia tidak dosa karena tidak ada kehendak dalam dirinya. Maka kita akan ditanya oleh Allah di saat kita berkehendak. Naik motor jalan tol kenceng, lah kok ada orang nyebrang jalan kaki ketabrak, nggak dosa. Wong dia salah, ngapain lompat jalan kaki ke tol? Ya kan? Kita tidak dosa. Karena apa? Kita bisa mundur, direm lagi nggak bisa, malah membahayakan yang lainnya. Jadi kehendak, Allah menghendakimu untuk berkehendak. Termasuk dalam urusan kamu makan tidak makan. Tidak usah congkak dalam beragama. Kalau memang jatahku kenyang pasti kenyang, bohong dia. Buktinya dia cari makan. Ya cari makan. Allah memberikan kepadamu pikiran, kalau lapar ambil piring ke dapur, ambil sendok nasi, kemudian cari sayur, ikan, selesai. Yang belum punya jodoh ya cari, tanya pada ustadz kalau carikan jodoh begitu, diam dah nyampe sampaikan yang lainnya. Dan kali ternyata anak tetangga yang menghendaki. Sama, termasuk kebaikan. Kan ditunjukkan ada jalan kebaikan. Kita berusaha menuju melakukan kebaikan. Kebaikan dirindukan dengan akal kita. Allah ridho kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya tanda keridhaan Allah adalah Allah mudahkan seorang hamba melakukan kebaikan. Saya ingin jadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Cari tanda dong. Kan itu ya. Sehingga mengambil makanan untuk melakukan sholat, berzikir, bersedekah dan sebagainya. Tapi semuanya memang hak prerogatif Allah. Kalau Allah tidak menghendaki seorang menjadi baik, tidak akan bisa menjadi baik. Tidak akan bisa menjadi baik. Kalau dikehendaki baik, akan menjadi baik. Siapapun. Cuman kadang di sini orang tersesat di dalam masalah iradah, kemauan, kehendak. Lalu mengatakan, lah kalau memang begitu kenapa saya diseksa? Kan kehendak Allah. Ini adalah kekurangan ajaran kepada Allah. Kan kehendak Allah saya melakukan maksiatan. Iya. Kemaksiatanmu adalah dikehendaki oleh Allah. Tapi dalam engkau bermaksiat itu, Allah memberikan kepadamu kehendak untuk engkau berkehendak. Sehingga kamu mau melakukannya, ingin melakukannya, itulah kau disalahkan karena itu. Coba di saat Allah tidak memberikan kepadamu kehendak, lihat lagi tidur, seorang ibu-ibu lagi tidur bereng kanan lalu bayinya mati, nggak dosa dia. Nah, karena tidak ada kehendak saat itu. Jadi jangan nisbatkan kalau dikit-dikit langsung Allah, kan kehendak Allah.
Kalau ada orang ngomong begitu langsung ada jidatnya, kasih palu begitu. Kenapa kau pukul aku? Kehendak Allah. Ya kan itu. Bukan saya maha salah gini. Jangan sok atas nama kehendak Allah. Ini biasanya dalam berakidah ini salah di situ. Hak prerogatif Allah. Akhirnya apa? Ngapain kamu mengatakan saya dosa? Kan hak prerogatif Allah. Nabi yang ngasih tahu kalau kamu tidak sholat dosa. Ini biasa kalimat hak prerogatif itu digunakan oleh orang-orang congkak. Ini hak prerogatif Allah. Kok kamu justice saya ahli neraka? Bukan saya justice kamu ahli neraka. Kalau kamu meninggalkan sholat, kamu zina, kamu ini, kan Nabi menjelaskan. Ini biasanya kalimat hak prerogatif jangan dipakai lagi ini. Hak prerogatif Allah. Loh, ini orang congkak, nggak mau disalahkan ini. Ngapain kamu nyalain saya? Ini hak prerogatif Allah, nyalain saya. Hukum hal benar salah. Hak prerogatif Allah. Allah mengutus Nabi menjelaskan halal haram, benar tidak? Nabi ada penerus ulama mengatakan halal haram, boleh tidak? Jangan. Ini bahasa hak prerogatif ini sering dipakai, disalahgunakan oleh orang-orang congkak. Ini sok banget. Urusan kebenaran kan hak prerogatif Allah. Iya, Allah ngasih tahu Nabi. Ilmunya Nabi dipahami oleh ulama. Sehingga kan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Ini bahasa hak prerogatif, ini perlu tidak boleh banyak sering-sering dipakai. Kecuali memang dalam irama untuk menguatkan keimanan, semua hak prerogatif. Tapi kalau digunakan untuk lari dari sebuah tanggung jawab, ini musibah. Di saat disalahkan, lihat. Banyak orang di saat dikatakan, kamu kok melakukan kesalahan, kamu dosa, kamu kebatil, kamu sesat. Duh, kamu kok berani-berani nyesatin saya? Yang bisa menyesatkan hanya Allah, hak prerogatif Allah. Ente ini salah, jalurmu tuh gak bener. Urusan agama orang berani ngomong gitu. Kalau jalan, mestinya jalan ke Tegal, ke kanan, itu belok kiri. Kamu salah. Ngomong hak prerogatif Allah. Urusan jalan dia bisa diem, tapi urusan agama baru gak diem. Hak prerogatif Allah. Nah ini orang biasa pakai kalimat itu adalah congkak, tidak mau diingatkan. Lalu berkata hak prerogatif Allah. Betul, semua adalah hak prerogatif Allah. Tidak, Allah yang maha segala-galanya, maha menentukan. Ya, tadi kalau untuk yang bertanya, insya Allah beri kabulkan hajatnya semuanya. Ini saja insya Allah. Alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.